Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Manajerial atau SIKOMJA merupakan sebuah aplikasi web-based untuk mengelola hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diselenggarakan oleh Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang diselenggarakan di lingkup pemerintah Provinsi NTT maupun lingkup pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aplikasi ini lahir karena adanya kebutuhan Assessment Center untuk menyajikan data dan informasi hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural secara cepat, mudah diakses secara luas, tanpa batasan ruang dan waktu, serta dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi pejabat pembina kepegawaian dalam rangka mutasi dan promosi ASN dalam jabatan struktural, serta pengembang karir ASN lainnya. Pengguna aplikasi SIKOMJA meliputi administrator aplikasi, administrator tim penilaian kompetensi manajerial, asesor, petugas administrasi lapangan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, manajemen, dalam hal ini kepala BKD, kepala bidang pengembang pegawai, kepala bidang perencanaan pendidikan dan sistem informasi kepegawaian, serta aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengikuti kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dalam rangka mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi ini, saya telah menyebarkan kuesioner berbasis Google Form dan dikirim melalui WhatsApp Group BKDS, Kasubag Kepegawaian dan Umum, dan PKP 2021. Sasaran responden adalah ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta telah mengakses aplikasi ini menggunakan akun pribadi, serta ASN PKP yang mengikuti presentasi atau sosialisasi aplikasi ini. Alasannya, ASN yang mengisi responden ini syaratnya harus pernah menggunakan aplikasi SIKOMJA karena mereka dianggap telah memiliki gambaran atau pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini. Sejak kuesioner disebarkan, jumlah responden yang menjawab sebanyak 33 orang. Jumlah responden relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Meskipun jumlah responden terbilang sedikit, responden cukup beragam baik dari aspek unit kerja, gender, usia, pendidikan, pangkat, golongan tulang, dan jenis jabatan. Berdasarkan unit kerja responden, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT berjumlah 11 orang atau 33,3%, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 6 orang atau 18,2%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 4 orang atau 12,1%, Dinas Sosial Provinsi NTT dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT masing-masing 2 orang atau 6,1%, Biro Pemerintahan Sekda Provinsi NTT, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NTT, Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi NTT, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, masing-masing berjumlah 1 orang atau 3,0%. Dari aspek gender, jumlah responden perempuan berjumlah 17 orang atau 51,5% dan laki-laki berjumlah 16 orang atau 48,5%. Boleh dibilang secara gender cukup berimbang karena gapnya hanya 1 orang. Menurut usia, responden berusia lebih kecil dari 30 tahun itu sebanyak 1 orang atau 3%, 31 sampai 40 tahun 6 orang atau 18,2%, 41 sampai 50 tahun 10 orang atau 30,3%, serta lebih besar atau sama dengan 51 tahun ke atas berjumlah 16 orang atau 48,5%. Dari data ini, sebaran usia responden cukup beragam dan mayoritas yang berusia di atas 51 tahun. Mayoritas pendidikan responden adalah S1 sebanyak 19 orang atau 56,6%, disusul S2 10 orang atau 30,3%, dan SLTA atau sederajat 4 orang atau 12,1%. Hal yang menarik, berdasarkan pangkat dan golongan ruang ASN, penyebaran responden cukup merata walaupun tidak semua pangkat dan golongan. Hal ini dapat diakui karena ASN yang mengikuti penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural rata-rata berpendidikan S1, selebihnya S2, D3, dan SLTA atau sederajat.
Dari sebaran pangkat responden dan golongan rumah responden, pembina tingkat 1 atau 4B 1 orang atau 2,7%, pembina atau golongan rumah 4A berjumlah 4 orang atau 10,8%, penata tingkat 1 atau 3D 14 orang atau 37,8%, penata atau golongan 3C dan penata muda tingkat 1 atau 3D masing-masing berjumlah 5 orang atau 13,5%. Penata muda atau 3A berjumlah 2 orang atau 5,4% dan pengatur 2C 2 orang atau 5,4%. Dari data ini terlihat bahwa mayoritas responden berasal dari golongan 3. Sementara menurut jenis jabatan responden, pejabat struktural sebanyak 10 orang atau 30,3%, pejabat fungsional tertentu 9 orang atau 27,3%, dan pejabat fungsional umum berjumlah 14 orang atau 42,4%. Artinya jumlah responden yang mengisi survei ini hampir berimbang jika dipetakan berdasarkan jabatan yang diemban. Lalu ada 5 pertanyaan yang diajukan kepada responden, yakni pertanyaan pertama, apakah akses aplikasi cepat? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk membuktikan seberapa jauh responden menilai aplikasi ini pada saat mereka mengaksesnya. Dari 33 responden yang menjawab sangat bagus sebesar 42,4%, bagus 51,5%, sedang 6,1%, dan kurang bagus 0%. Dari jawaban responden ini, mayoritas mengakui aplikasi sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan kurang bagus. Pertanyaan kedua, apakah tampilan aplikasi mudah dan jelas? Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa mudah interaksi antara pengguna dengan aplikasi ini. Jawaban 33 responden, sangat bagus sebanyak 42,4%, bagus 54,5%, sedang 3,0%, dan kurang bagus 0%. Dari jawaban responden ini, mayoritas responden mengakui sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan kurang bagus. Pertanyaan ketiga, apakah aplikasi mudah dioperasikan? Dari 33 responden yang menjawab sangat bagus sebanyak 45,5%, bagus 51,5%, sedang 3,0%, dan kurang bagus 0%. Dari jawaban responden ini, mayoritas mengakui sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan sedang dan kurang bagus. Pertanyaan keempat, apakah isi atau fitur aplikasi mudah dipahami? Jawaban 33 responden sangat bagus sebanyak 42,4%, bagus berjumlah 51,5%, sedang 6,1%, dan kurang bagus 0%. Dari jawaban responden ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mengakui sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan kurang bagus. Pertanyaan kelima, apakah konten atau informasi dalam aplikasi ini bermanfaat? Jawabannya 33 responden sangat bagus sebanyak 42,4%, bagus 57,6%, sedang dan kurang bagus 0%. Dari jawaban responden ini, mayoritas mengakui sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan sedang dan kurang bagus. Jawaban 33 responden yang mengatakan sangat bagus sebanyak 48,5%, bagus 48,5%, sedangkan yang mengatakan sedang 3,0% dan kurang bagus 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengakui sangat bagus dan bagus, serta tidak ada yang mengatakan sedang dan kurang bagus. Selain responden diberikan pertanyaan tertutup di atas, tersedia pula pertanyaan terbuka, yakni apa saran atau pendapat Anda di luar dari pertanyaan di atas. Secara umum responden mengusulkan agar aplikasi ini disosialisasikan ke seluruh ASN sehingga mereka mampu menggunakannya atau mengoperasikannya. Juga ada yang mengusulkan agar tingkat keamanan sistemnya diperhatikan, serta aplikasi selalu diupdate serta dikembangkan mengikuti arah perubahan zaman atau teknologi terbaru. Maka dapat disimpulkan dari hasil survei ini, jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan, jawabannya rata-rata bagus. Artinya aplikasi Sikomja layak dipertahankan dan dikembangkan karena menjadi salah satu tuntutan penerapan manajemen talenta
meningkatkan indeks SPBE dan tentu mendukung reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.